الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah terakhir kita tujuakan dumateng kita sedaya mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur, berkah sedayanipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut menika pembahasanipun ing dalam surat Al-Baqarah ayat 150 Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Niki ayat ingkang dados paleges bilih wonten alam saklintune alam dunya, nggih menika alam barzakh, alam penantian. Kanteng mriki wonten statuse tiyang-tiyang ingkang jasadipun sampun boten wonten teng dunya, ananging tetep dipun paringi kenikmatan saking Gusti Allah keranten keistimewaanipun nalikane gugur kapundhut ing dalem dedalanan ingkang dipun ridhoni kaliyan Gusti Allah ateges fisabilillah. Wala taqulu lan aja padha ngucap sira kabeh liman marang wong yuktalu kang padha dipateni fisabilillahi ing dalem ngagungaken agamane Gusti Allah. Amwatun wis padha mati. Bal ahyaun bal isih padha urip. Walakin la tash'urun tetapi ini ora padha ngerti sapa sira kabeh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Janganlah kalian mengatakan kalau orang-orang yang terbunuh di jalan Allah statusnya mereka ini mati. Tidak boleh sama Allah mengatakan semacam itu, lantaran ada jaminan bal ahya'un, tetapi mereka itu tidak mati, mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian semua itu tidak menyadarinya. Terus yang ingkang dados syuhada, terus orang yang terbunuh di jalan Allah, ya, kalau ada beberapa level tertinggi, ada level-level orang gugur di jalan Allah, ya, kita sebut sebagai syuhada. Ya, mereka ini hidup di alamnya, makanya
dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim niku Kanjeng Nabi nate dawuh bilih arwahipun para syuhada nalikane teng swarga niku wonten teng boloke manuk ijo niku saged napa terbang kemari dan mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi ada kenikmatan yang diberikan kepada para syuhada ya. Sebelum kelak mereka menikmati surga, yaitu kenikmatan yang ada di alam barzakh. Atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia berjuang lillahi kalimatillah. Yang selanjutnya ingkang salajengipun nggih menika setunggal hadis ingkang dipun riwayataken saking sahabat Nabi asmanipun Sayyidina Jabir ibni Abdillah. Romoni sahabat Jabir nggih menika sahabat Abdillah. Niku kapundhut nalikane jihad fisabilillah. Salajeng dipun pangleti Kanjeng Nabi kalian Jabir. Pripun Kanjeng Nabi? Nasibe Rama kula niki pripun? Ya, Bir, Ramamu iki mati syahid. Lan biasane ini jawab Kanjeng Nabi wonten teng Sahih Muslim. Biasane niku anu lho Bir. Allah itu lek matur nggone kawulane iku nganggo hijab. Jadi tidak bisa seorang hamba Allah sesoleh apapun itu menghadap Allah bahkan berdialog dengan Allah kecuali Allah menyertakan hijab. Kejaba iki bapakmu. Mergo bapakmu iki syahid. Pripun Kanjeng Nabi? Dadi bapakmu iki sowan nggone Gusti Allah. Allah kemudian ridho menyisihkan hijab keagungan zatnya. Salajeng Gusti Allah bertanya dumateng Romo. Abdullah, apa sing kok pengin? Nggih ngapunten Gusti Allah. Kula niku pengin wangsul malih teng alam dunya supados kula saged mati syahid malih. Iki kepinginane wong mulya. Dadi wis njaluk hak oleh Gusti Allah. Wis diwehi kaya pilihan apa sing pengin mbok lakoni. Nggih. Bahkan mampu menyaksikan zat Allah secara kasat mata. Ada yang bilang itu bukan kasat mata tapi menggunakan batin. Bahkan kemudian seseorang yang mati syahid itu dijago di jalan Allah masih minta kepada Allah supaya dikembalikan ke alam dunia, dihidupkan lagi supaya dia bisa berjuang lagi dan kelak gugur lagi sebagai seorang syuhada. Niku riwayat sahabat asmanipun Abdullah atau Abdillah, ramonipun sahabat Nabi asmanipun Jabir ibni Abdillah. Sahabat Jabir niki minangka muridipun Kanjeng Nabi ingkang remen ngafalaken dawuh-dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kudu ana wong lek sing melok ngaji iku aja mek ngaji rumon tapi kudu dieling-eling ya. Supaya ditangleti kali tanggane mau apa sing sampai nang pengajian. Oh ngene. Terus tradisi ngaos kuping ning dieling-eling niku sampun wonten wiwit zamanipun Gusti Kanjeng Nabi lan setunggal sahabat ingkang remen midhangetaken dawuh utawi sabda mulyanipun Kanjeng Nabi nggih menika sahabat Jabir ibni Abdillah. Salajeng niki ketika wonten kalimat lima yuqtalu. Jadi niki napa dibunuh ya. Artinya ada proses terlebih dahulu. Kemudian dia gugur lantaran ada tindakan ya, kriminal, tindakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga membuat dirinya gugur di jalan Allah. Maka para syuhada terus para ulama niku pada akhirnya niku golongaken tiyang-tiyang ingkang gugur di jalan Allah nggih. Sebutanipun nggih menika para syuhada lan para syuhada niki kagungan keistimewaan perlakuan terhadap jenazahnya itu berbeda dengan orang-orang yang mati
dalam kecelakaan atau mati dalam kondisi yang lain. Makanya awak dhewe nyermati jenazah para sahabat ingkang gugur ing dalam perang Uhud, ing dalam perang napa namine, ing dalam perang Badar, ing dalam perang lintu-lintunipun zaman Kanjeng Nabi, salajengipun nggih perang-perang kados perang salib lan salintunipun kok wonten tiyang perang napa malih perang kali tiyang kafir, napa malih perange niku dheweke ngagem pedang berusaha memenangkan pertempuran, tapi kemudian nasib tidak berpihak kepadanya sehingga ajal kemudian harus mendatanginya, dia pun gugur, maka perlakuan terhadap jenazahnya itu pun beda dengan orang kebanyakan. Kenapa? Karena kata Nabi keranten dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi ing dalam setunggal hadis, kaya dene wong mati syahid kondisine nalikane nang akhir hayat, ya kaya meniku engko nalikane wong iki dibangkitne nang gone napa hari kebangkitan ya. Iku mergo nyakseni bil dheweke itu memang benar-benar berjuang di jalan Allah. Tetapi andai kata kemudian ketika dia misalnya wafat dalam kondisi keadaan terpotong-potong tubuhnya atau termutilasi dan lain sebagainya, bahkan darah yang kemudian keluar dari jasadnya itu kelak juga akan menimbulkan aroma yang sangat-sangat harum, itu ketika nanti di hari kebangkitan ya. Jangankan semacam itu, beberapa kejadian itu membuktikan kalau beberapa orang syuhada ya, termasuk yang ada di Palestina ya, mereka ini ketika gugur itu banyak kesaksian kalau jasadnya aroma wangi. Termasuk ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Azzam. Syekh Abdullah Azzam ini orang Palestina, belajar di Al-Azhar Mesir kalau tidak salah, kemudian hijrah ke Afghanistan, ngewangi pasukan mujahidin ketika melawan Uni Soviet ya. Uni Soviet itu dulur Uni Syara. Ngewangi itu ada kitab Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Kitab yang berisi keramat-keramatnya para mujahidin ketika melawan penjajahan Uni Soviet. Termasuk kesaksian dari Syekh Abdul Azam yang juga merupakan guru daripada Usamah bin Laden, guru daripada para dalam tanda kutip teroris yang ngebom di Indonesia ya. Ngebom di Afghanistan melawan Uni Soviet itu benar, tapi ngebom di Indonesia itu salah. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh satu orang, tindakannya sama, niatnya pun sama, tapi berbeda konteksnya, berbeda geografisnya, hukumnya pun berbeda. Ya, termasuk ini Imam Samudra, Ali Imron, Ghufron, Amrozi dan sebagainya. Meskipun itu. Jadi termasuk kesaksian dari Syekh Abdul Azam itu adalah ketika beliau ini menyaksikan jenazah para mujahidin di Afghanistan yang dalam terbunuh dalam sebuah peperangan di sebuah lembah, itu sudah berhari-hari ya, karena ketika teman-temannya mau melakukan evakuasi itu masih diserbu oleh helikopter maupun sniper-snipernya Uni Soviet ya. Maka setelah beberapa hari lazimnya jenazah akan membusuk ya, tapi kesaksian para orang-orang yang mengevakuasi jenazah itu ya darahnya masih terus mengalir segar, darah segarnya itu masih mengalir, dan itu sama sekali tidak menimbulkan aroma amis, tidak menguar aroma tidak sedap, melainkan justru aromanya harum asal amis. Dan juga dikebumikan beserta kondisi ketika saat dirinya gugur ya. Jadi misalnya awak dhewe perang karo Amerika, duar ya. Kemudian gugur awak dhewe, aku mati misalnya. Ya aku mati perang karo Amerika sarungkan misalnya. Nah, mati aku dikubur ya iku ndasku pecah, tembak dawat, sniper Amerika misalnya.
Ya saya dikuburkan dengan kondisi macam itu karena kelak ketika saya dibangkitkan oleh Allah, saya sowan ngadep sebagaimana para syuhada yang lainnya. Allah ini gila kondisi kados kula kados mekaten. Itu tadi saksi ya. Termasuk beberapa di Palestina kan semacam itu. Kalau jenengan melihat di TikTok, Instagram, bahkan Telegram, beberapa jenazah daripada para anggota jihad Islam dari faksi Al-Quds ya. Kemudian juga ada Brigade Izzuddin Qassam. Baik itu di sensor kalau TikTok. Brigade Izzuddin Qassam dari kesatuan elit daripada Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Kita akan menyaksikan iring-iringan itu. Ya. Itu kondisi tidak menggunakan kain kafan. Kondisi apa adanya semacam itu. Karena kelak mereka akan dibangkitkan. Jadi makanya benar iskariman aumut syahidan ya. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini berkaitan soal syahid itu pun juga sama. Makanya di dalam muqaddimah kitab Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi paring penjelasan. Niki hadis dhaif. Mboten angsal didamel cepengan ing dalem penentuan hukum. Fatwa mboten angsal. Ananging saged dipun damel cepengan damel fadhailul a'mal. Iku hadis dhaif. Wonten keterangan teng mriku. Kirang langkung sapa wae wong sing iso ngapalno kurang lebih 40 hadise Kanjeng Nabi. Iku mangke dibangkitne sertane para ulama, para siddiqin lan para syuhada. Jadi ngapalno 40 hadis iku aja dibangkitno iku dibarengno karo para syuhada ya. Terus niku makane teng Nihayatuz Zain niku nggih wonten keterangan saking Syekh Nawawi Al-Bantani status tiyang syahid niku ya bahasa kasarane ojo gampang ngeklaim lek wong sing gugur tembak-tembakan atau perang kados ngoten sebagai syahid. Mergo para ulama nggih paring 3 kriteria. Wonten syahid duniawi, wonten syahid ukhrawi atau syahid akhirat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Niku benten-benten niku keterangane teng kitab Nihayatuz Zain karyanipun Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini wonten keterangan menarik. Orang yang pertama adalah orang yang mati syahid, syahidnya status syahid dunia dan juga status syahid akhirat. Apa itu? Yaitu yang disebut kriteria pertama syahid dunia, yaitu orang yang berperang tapi niatnya salah kedaden. Perang lawannya ya pas penjajah. Ning dheweke gak niat golek ridhone Gusti Allah. Dheweke pengin oleh medali kehormatan. Dheweke pengin oleh Purple Heart kalau istilah di infanteri Amerika. Dirinya ingin penghargaan apa misalnya, atau dirinya ingin dikenang sebagai seorang superhero. Mati. Dia yang mati dunia. Apa syahid? Syahid dunia. Kalau salah niat. Prosesinya bagaimana? Maka jenazahnya juga dimandikan, dikafani, disolatkan, dikebumikan. Oke. Yang kedua, syahid akhirat. Napa sing aran syahid akhirat? Yaiku ana kriteria jumlahe 12. Wong iki iso kasebut minangka syahid akhirat, nggih. Napa mawon niku? Niki disakseni kalian para malaikat ya. Napa wong sing mati nun sewu?
Wong wedok sing mati nalikane nglahiraken. Wong lanang utawa wong wedok sing mati lantaran wabah taun ya kaya Covid. Orang yang wafat lantaran tenggelam. Meskipun itu keterangan di Nihayatul Zan, meskipun ketika tenggelam dia sedang melakukan kemaksiatan. Wonten malih selanjutnya nggih menika wong sing mati lantaran kobongan. Wong sing meninggal lantaran kembroan. Wong sing meninggal lantaran napa malih? Iki meneh. Wong sing nuwun sewu mati ngenes mergo dheweke ngempet kangen ning dheweke ora wani nglakoni maksiat. Lho ya. Hati-hati jomblo-jomblo iki. Sapa kok ana wong lanang ngesir wong wadon. Rawani nembak, ngempet kangen ning dheweke rawani nglakoni zina. Mergo kuwatir murkane Gusti Allah, bendune saking Gusti Allah. Ngempet bendina iki akhire ya apa jenenge wis wiritan ya akhire kok poso gak obor. Sampai kemudian stres saya depresi lantaran dia menahan rasa rindunya sekaligus menahan hasratnya, tapi di sisi lain dia tetap berusaha sebagai hambanya yang taat kepada Allah dan kemudian dia wafat, maka itu masuk kriteria mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Ya, ada kirang langkung teng Nihayatul Zan iku wonten 12 mboten salah imit kula. Dia wong sing meninggal, okay. Terus napa malih? Jadi kok wonten 12. Lah status jenazahnya bagaimana? Kaya dene wong sing mati syahid dunia tadi. Apa? Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikebumikan. Nah, 2 tahapan. Ada lagi tahapan yang paling elit, paling top ini. Yaitu orang-orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Bukan hanya disaksikan kesyahidannya oleh manusia, melainkan juga oleh malaikat. Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan orang ini gugur lantaran mempertahankan agamanya. Mempertahankan hak miliknya, kedaulatan dirinya, kok gugur? Kayak nuwun sewu para mujahidin teng Palestina saat ini. Coba diberondong karo Israel ya. Israel kayak niku. Iku melawan. Gugur. Misalnya ya, manusia disaksikan oleh malaikat. Makanya setiap zaman Allah senantiasa menyediakan tanah air atau sebuah bangsa yang menikmati anugerah kenikmatan dari Allah supaya mereka ini bersyukur. Gak ono perang, wong ibadah kuwi adem, ayem, ora tau tukaran ono ning ganti selesai. Supaya ini tambah syukur. Lah ono meneh Gusti Allah ya nyediakno sekepal, 2 kepal, 1 lahan di atas buminya supaya menjadi medan jihad bagi siapapun yang ingin gugur di jalan Allah. Jadi Gusti jenengan cek, setiap zaman itu pasti ada. Misalnya koyo saiki Gusti Allah nguwahi kanugrahan jenenge negara cilik, penduduk 500.000. Jenenge Brunei Darussalam. Adem, ayem, gak ono sondorek. Adem, ayem teng mriku. Ya ora ana urunan, ora wis panen ana. Kok teng Brunei kan ben bolak-balik mriku. Adem, ayem. Per kapita tertinggi selain Singapura. Dijamin rakyatnya oleh Raja atau Sultan Hasanul Bolkiah lan sawi turute. Ayem. Nah, itu Brunei itu negara yang tepat untuk orang-orang introvert.
Jenengan gak seneng serawung tangga, wis nang brune umadem ayem. Tapi lek wong izhar ya ora cocok nang kono. Bener pun yang menarik. Jadi ketika status syahid, nah ya, jadi ada Allah menyediakan satu hamparan di atas muka bumi negara pada satu kurun, pada satu waktu yang adem ayem, orang tenang menjalankan syariat Islam di dalamnya, tidak ada konflik dan sebagainya, kehidupannya makmur terjaga supaya orang-orang membuktikan kalau memang Allah menghamparkan nikmatnya kepada mereka. Tapi jangan lupa, pada satu kurun pula Allah juga menjadikan satu lokasi sebagai bagian dari medan jihad fisabilillah, supaya orang-orang yang memiliki prinsip iskariman au syahidan itu bisa berkiprah di dalamnya. Nah, level tertinggi syahid dunia akhirat disaksikan oleh manusia, disaksikan oleh malaikat. Dan penyebabnya itu perang dengan orang kafir yang ingin menjajah dirinya, menghilangkan agamanya dan sebagainya. Ketika orang ini wafat, maka status perlakuannya berbeda terhadap jenazahnya. Apa? Kalau yang tadi dimandikan, dikafani, disolatkan, dikebumikan. Kalau level tertinggi ini enggak, hanya disolatkan dan dikebumikan beserta kondisi ketika orang tersebut meninggal dalam kondisi dia sedang berperang, ada usaha perang dan sebagainya. Tapi yang menarik, kadangkala orang yang memiliki cita-cita gugur di jalan Allah di medan tempur, ternyata Allah belum mengabulkannya. Contohnya siapa? Seorang prajurit panglima perang yang konon tidak pernah terkalahkan dalam 100 pertempuran. Ternyata beliau justru wafat di atas ranjang meskipun tubuhnya penuh luka-luka yang menandakan prasasti perjuangannya di medan tempur. Siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid gugur bukan di medan tempur meskipun pahalanya itu banyak. Ada lagi kemudian seorang panglima perang laut Kesultanan Utsmaniyah, namanya Barbarossa, Fakhruddin Barbarossa kalau nggak salah. Wah itu orang yang mampu mengalahkan armada lautnya sekutu gabungan kekaisaran atau kepausan Vatikan, Venezia dan sebagainya, kekuatan laut pada era Utsmaniyah itu diporak-porandakan oleh pasukan Utsmaniyah dalam beberapa babak pertempuran. Namanya Fakhruddin atau Najmuddin Barbarossa, saya lupa namanya. Itu panglima perang luar biasa, cita-citanya sama, ingin mati dalam pertempuran di dalam kapalnya ketika dia melakukan pertempuran dengan orang-orang kafir semacam itu. Tapi kemudian Allah justru menakdirkannya wafat bukan di laut, tapi dalam kondisi beliau ada di atas pembaringannya, yang kemudian makamnya itu ada di wilayah dekat dengan laut, di mana setiap armada pasukan laut Kesultanan Utsmaniyah itu hendak melakukan ekspedisi militer di wilayah samudra, maka setiap kali kapal itu lewat di depan makamnya, semua prajurit itu menghormat ke arah makamnya dan konon juga menyertainya dengan tembakan salvo meriam,
sebagai penghormatan. Wah, keren. Cita-cita seorang panglima perang di laut itu kan gitu. Saya ingin mati di atas laut di dalam kapal, karena prinsipnya itu sama. Panglima laut sejati adalah orang yang terakhir kali keluar tidak pernah meninggalkan kapal yang tenggelam. Maka di antara orang yang gugur atau mati ini, kalau orang Inggris itu mengabadikan namanya Lord Horatio Nelson. Itu panglima perang lautnya Inggris yang melawan gabungan antara kerajaan Spanyol dengan kerajaan Prancis. Kapalnya dikepung, dia memimpin kapal namanya HMS Victory, kapal dengan 3 dek dengan ratusan meriam. Dia mampu menghancurkan pasukan gabungan antara Spanyol dengan Prancis, tapi pada akhirnya Lord Horatio Nelson itu tangan kiwone hilang mergo perang. Dia bangga ketika dia gugur mati dalam melawan itu. Orang kafir aja kayak gitu, apalagi kita seharusnya orang Islam. Lord Horatio Nelson, patungnya itu ada dipatungkan gagah itu era raja siapa itu, pokoknya setelah Elizabeth 1700 kesekian, Lord Horatio Nelson. Oke. Kula waosaken iki. Nalikane perang Badar muslimin kang mati ana ing peperangan akeh ana 14. Terus kecatet nalikane perang Badar jumlah syuhada ingkang gugur menika wonten sekawan welas. Ringkianipun nggih menika sahabat muhajirin akeh ana 6. Ana wong 6 muhajirin. Sahabat Ansor 8. Nalika iku suarane wong kafir lan wong munafik mengkene. Nggih, kae lho deloken fulan mati kae lho. Ketika ada kalimat fulan mati itu ngenyek. Apa iki? Entek sejarahe, entek anak lan liya-liyane maneh. Jadi ketika ada orang mukmin, sahabat Nabi gugur dalam perang Badar, maka dilanjutkan dengan yang namanya Saywar, perang psikologis, perang propaganda, dengan mengucapkan kalimat yang bisa membuat psikologis kaum mukmin ini terganggu dengan ucapan dari orang-orang kafir, fulan kae mati, wis entek sejarahe, entek anake lan liya-liyane maneh. Nah, niku Saywar ya taktik. Nuli ayat nomor 154 iku tumurun kang surasane nolak gunemane wong-wong bodho. Wong-wong kang mati ana ing pertempuran fisabilillah iku senajan nyawane metu saking jasate nanging isih ateges urip jalaran dheweke tansah tampa kenikmatan saking Gusti Allah taala ananging wong-wong ora padha ngerti. Iki lho rek. Para syuhada tasik dipun pari kenikmatan saking Gusti Allah nalikane teng alam kubur, teng alam barzah nggih. Tegese napa malih selain syuhada nggih menika para aulia, para anbiya nggih. Kasih Gusti Allah nang alam barzah iku beda alam. Jadi alam penantian. Alam istilahnya kita nanti ada alam baka. Alam baka itu pada mengacu pada istilah alam baka ya, tetap dihafalkan. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya. Termasuk kula neliti arsip catatan para pejuang ketika berperang di Surabaya tahun 1945. Setelah ada resolusi jihad, itu para pejuang santri maupun yang non santri itu kan berangkat ke Surabaya ya. Karena sudah ada jaminan fatwa jihad, ya iki kok sing gugur nglawan sekutu, nglawan Londo, nglawan Inggris, statusnya itu mati syahid. Jadi wakil sing melok perang. Kita kalah, sebenarnya kalah kita itu. Tapi kalahnya dengan terhormat.
Lantaran waktu itu ada pertempuran pertama, babak pertama ya. Tanggal 26, 27, 28 sampai 29 Oktober 1145. Kemudian Inggris terkepung daerah Jembatan Merah. Panglima Inggris Malabi ya, itu telepon atasane jenenge Jenderal Philip Christison. Telepon, tolong aku waktu dikepung arek Surabaya. Tolong aku dari Jenderal Philip Christison. Cara wong Jombang, iki sing iso ngatasi ngedem-ngedem arek Surabaya iku cuma loro. Soekarno, Hatta karo Syahril. Ya wis budalno. Karo Jenderal Philip Christison, Soekarno, Hatta karo Syahril berangkat pakai pesawat Royal Air Force RAF-nya Inggris. Ono tondo bundere. Lha iku pesawat mendarat nang Bandara Surabaya, jenenge bandara kuno jenenge Bandara Moro Krembangan. Mendarat jenenge arek Surabaya, ngerti ana pesawat Inggris iku dituwembaki. Gak ngerti nek nang jero niku ana Pak Karno, Hatta karo iku tembak-tembak to tembak. Untung kok bleset kabeh. Nggak bisa membayangkan andai kata tembakannya arek Surabaya itu ngenai pesawatnya ceblok. Iku ono berita besok. Soekarno, Hatta mati gara-gara tembakan rakyatnya. Ya lucu ya. Makanya iku pesawat mendarat iku wis ditembak. Dititeni sapa sing metu ke pesawat iki. Iku ono nang film Surabaya 1945. Film bikinan tahun 86. Kita pernah nonton di bioskop layar tancap di Sawunggaling saat saya SD dulu itu. Judulnya Surabaya 45. Itu ada adegan yang memang itu adegan nyata. Nah, saya neliti juga catatan. Jadi memang nyata, itu Soekarno Hatta itu metu ke pesawat. Iku wong-wong iku nang pinggir kepung. Iki ndase sapa iki sing metu lek ndase wong rambutnya pirang bedilen bae. Ternyata sing metu Soekarno nganggo peci. Ya Pak Karno, Bos. Gak sido nembak, aja tembak. Untung gak nang bleset ya. Nah, saya neliti juga. Ternyata dalam kurun waktu pertempuran ya, sejak 10 November Surabaya itu baru jatuh ke tangan sekutu sepenuhnya. Itu tanggal 3 Desember 1945. Dan dalam kurun waktu itu banyak sekali berguguran para mujahidin, para pejuang kita. Yang di situ pada akhirnya yang gugur iku akeh, sing terluka iku akeh, akhire digawa karo wong-wong pejuang karo sing palang merah diusung nang di jenenge Rumah Sakit Simpang. Rumah Sakit Simpang iku nang Jalan Darmo, cedeke kantor PWNU Jawa Timur sing lawas. Iku digawa runu kabeh, lagek didekek, kamar gak ono, digledakno nang bangsal-bangsal. Akhire padha nuwun sewu padha wafat gugur. Iku pejuang wis kentekan obat, akhire apa? Mburi, nuwun sewu mburi rumah sakit iku dikedhuk kanggo nguburno jenazah para pejuang. Ya ono sing gak gawe klambi. Ada yang kemudian ini awake dedel duel itu apa termutilasi lantaran bom segala macam. Iku sampai pejuang nangis karo ngubur duka kanca-kancane. Sehingga ketika ada renovasi di Tugu Pahlawan itu dibangun tahun 1951 di atas reruntuhan Land Red. Apa Land Red itu pengadilan tinggi Belanda sekaligus reruntuhan markas Kampetai. Itu di samping kantor Belur saat ini, bukan di Gradi. Ketika apa jadi Tugu Pahlawan itu tahun 1951 sekaligus juga Pak Karno memerintahkan supaya jenazah para pejuang yang dikubur dalam tanda kutip sembarangan lantaran keterbatasan tenaga untuk menguburkan itu digali, kemudian ditemukan banyak kerangka yang sebagian jasadnya masih utuh walaupun juga ya wis kayak gitu kondisinya, itu sebagian dipindah ke Taman Makam Pahlawan di depan THR, Taman Hiburan Remaja Jalan Kusuma Bangsa. Sebagian di situ, sebagian ada dipindah
di pemakaman makam pahlawan di Jalan HR Muhammad. Itu dekatnya Maijen Sungkono, Jalan Maijen Sungkono dekatnya ke TVRI. Jadi negara ini dibangun, dipertahankan dengan darah para syuhada dan doa para ulama. Mangkane lek Agustusan iku balik menenang konsep karnaval biyen. Karnaval Agustusan yo melambangkan kebesaran Indonesia, melambangkan napak tiras perjuangan. Lah kok ngene-ngene Dit ki opo buan to ya? Wis iku adeng liya lah, aku paling gak setuju ya. Ya tidak apa-apa, kita berbeda pendapat, tapi tetap saya suarakan. Son horeg iku ganggu. Saya lebih sepakat kalau misalnya ada karnaval, tampil no reok, tampil no tari Jawa, pesilat tampil, ngono ki aku bangga. Terbangan ishari ora apa-apa. Wis ngono iki isgonta, ishari gondang wetan. Ono iku aku ngecek nang TikTok wingi. Ishari tampil karnaval. Ternyata ono. Keren itu, Mbak, ya. Terus apa jenenge ibu-ibu embuh tampil qasidahan atau apapun lah teatrikal. Ini sesuatu yang bagi saya magnetik. Ini yang harus kita kembalikan. Spirit karnaval bukan ajang hura-hura. Karnaval bukan ajang ngeboti warga urunan. Untungnya nang Jombang ora ono ya. Mboten wonten alhamdulillah ya. Kok misalnya nang Jombang ono sing nari aku urunan Pak RT, Gus 1 juta. Kanggo apa? Kanggo nyewa sonorek tak pisu-pisan. Gendeng kok. Kowe jenengan ora urun Gus, jenengan dicelaki wong ora apa-apa. Jenengan lek ora urun 1 juta kanggo sonorek misale ya. Jenengan kok gak disenengi wong. Ya ora apa-apa. Urip sepisan, saya hidup untuk diri saya dan keluarga saya, bukan hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku duwe kuping, kuwi yang duwe kuping. Ora maksa-maksa. Kedobel lek ngejak tarian kanggo nyantuni anak yatim budal aku dhisik. Nah, kaya ngene iku. Sakno. Nang Malang iku ping pira wong-wong iku ditariki. Sak keluarga ditariki 1 juta. Pak RT ini enggak punya power. Nah, Pak RT juga dikepung oleh komunitas pecinta hal-hal semacam ini. Rek duwe dibong-bong koyo ngene iku ya. Ya wis, ya itu duit-duit kono. Nah, itu saya hormati pilihan kono. Tapi siji, kowe wani ngurmati pilihan prinsip ngono. Nah, gitu loh ya. Untungnya nang kene ora ono ya. Misalnya ono aku ya gak apa-apa, aku dibenci wong ya ora apa-apa itu. Ketika aku memperjuangkan prinsip aku rasa itu horeg ya. Ya gak apa-apa. Potongan video klip ini sebar-sebarno. Terus motong saya gak apa-apa. Dan saya siap gitu ya. Saya punya prinsip, kamu punya prinsip, kita kuat-kuatan mempertahankan prinsip. Selesai. Kowe duwe-duwe, aku yang duwe-duwe. Kita lek-lekan. Wah, kayak gitu loh rek langsung meneng aku. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.